bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi kami hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kebaikan-Mu, kiranya Tuhan berkenan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu membuka, menguasai, dan mengendalikan setiap hati dan pikiran kami yang hadir saat ini di tempat ini, agar kami sungguh-sungguh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita Minggu Reminiscere hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang keempat, dimulai dari ayat 13 hingga ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-25. Marilah kita membaca firman ini dengan responsorial. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tidak ada. Tidak satu orang pun manusia di muka bumi ini yang benar di hadapan Allah. Sekalipun kenyataannya banyak orang yang kita temui, termasuk saya di dalamnya, banyak orang yang selalu memposisikan dirinya sebagai orang benar. Dan dia salah, terus benar. Banyak orang yang selalu menganggap dirinya paling benar di antara semuanya. Dan banyak juga orang yang berusaha mencari-cari kebenaran, membenarkan dirinya, sekalipun sudah terbukti betul-betul salah. Jadi kalau istilah kata remaja nafsu ini, pintar ngeles, ngatak ngahamutoa, salah, alih macam di Bible, diri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tak perlu membuang-buang waktu, tak perlu berusaha sekuat tenaga, membuang-buang energi, lawati kosong diri kita, membenarkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai orang benar. Karena kenyataannya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benar di hadapan Tuhan. Lalu kalau demikian, apa yang ada? Kalau tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benar, lalu apa yang ada? Yang ada adalah manusia yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang ada adalah manusia yang dilayakkan oleh Tuhan. Dan inilah yang akan kita pahami, kita hidupi melalui firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan melayakkan kita yang berdosa ini, kalau Tuhan membenarkan kita yang penuh dengan kekurangan dan pelanggaran ini, apa dasar Tuhan kita? Apa dasar Tuhan melayakkan kita? Dasarnya ada iman Abraham. Abraham yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dan sekalipun dia seorang yang berdosa, Allah tetap memperhitungkan iman Abraham dan menganggap Abraham sebagai seorang yang benar, lalu menetapkan Abraham menjadi bapa segala orang yang percaya. Inilah yang akan kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, sebagaimana juga ditetapkan dalam topik minggu kita. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Allah memperhitungkan iman orang percaya. Inikah saya, inikah saudara, inikah kita semua yang hadir di sini menjadi benar di hadapan Allah, menjadi seorang yang diperhitungkan di hadapan Allah sama seperti Abraham? Jangan sekali-kali andalkan hidupmu. Jangan juga sekali-kali andalkan perbuatan. Tetapi andalkan iman dan percayamu kepada Tuhan, sehingga kebenaran kita diperhitungkan sebagai seorang yang benar di hadapan Allah. Lalu kita pun berhak mendapatkan keselamatan yang Tuhan persiapkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berulang
dalam Alkitab mana diberitahu tentang orang percaya, tentang iman. Bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu dirumuskan apakah yang dimaksud dengan iman itu. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mula berharap dobe hamuna lam tipos momu tu debata itu ciri-ciri orang beriman. Mula berharap dobe hamun aka amana asa berdebat-debat kita pasu-pasu narik dan nasihat debata nampe sohada ida wujud di debata. Alita persiani bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu memberkati, Allah itu menopang hidup kita. Ciri-ciri hina persea. Yang menjadi pertanyaan, iman yang seperti apa yang saat ini yang kita miliki? Haporsialnya seperti itu mulai na ada di kita. Yang 20 suku Persia ada di kata Persia. Kalian boleh suku siapa orang nggak juga Persia ini? Persia mai. Sonido, Haporsialnya sonido na ada di kita. Molo masa sahib na surah balung. Molo lang manisurut ekonomi kita. Ekonomi kita semakin lama semakin berkurang. Baru tunggal lang moro. Kegagalan berulang-ulang. Borhan anak kota malamar gereja berulang-ulang itulah. Tes pusat-pusat berulang-ulang kali gagal. Doa yang terus-menerus kita naikkan kepada Tuhan seolah-olah tidak terjawab. Aduh, nata batu bawa masa kau. Jadi pernah suatu kali, waktu itu saya masih mahasiswa. Jadi kalau setiap hari Sabtu jadwalnya di sekolah libre kami mengunjungi lembaga pemasyarakatan yaitu rumah sakit hepata napat asuhan yang ada di sekitaran Labuan dan Bali. Waktu itu kami berkunjung ke rumah sakit HKBP Bali. Rak dohor dosennya. Saat mengambil sesuai kamar, kami melihat seorang ibu nama sah narangi taboto mereka parah. Kami berbincang-bincang maka hadai dan di akhir pertemuan kami nemertani yang baru senang. Ada di suku mainan anak saya. Ina. Jadi pemandangan kita suku Majapahit. Persia ada Tuhan na bermanuon na sa imon. Buto ako ba harus mo? Ano yung mga kacine? Sa buto yung pagdita ala yasina. So buto na rin Tuhan yung manangada. Hapos siyang nasunido na anong dihita. Molo sumat na dia dusili matatan yang ta. Lalu kita berkata kepada Tuhan, dia ada Tuhan. Allah masih tuau, berhalado, aktivis di gereja. Banyak yang saya lakukan di gereja. Masa satu pun dari doa-doaku tidak terjawab? Dia ada Tuhan. Saya sakit, begitu lamanya tidak disembuh-sembuhkan. Ulang ada mingguan. Dekat saya pertanyaan. Odo bagianku, porhananan putusan tes, melamar, dalam nangku saya dapat jalo. Odo bagianku, ngetikinan aku merasa homotan, dan manaran karena odo bagianku. Iman yang seperti ini kah yang kita miliki? Sama seperti gerumbu. Olah disiram rohotai, kisu. Oleh hutanan kisu kita, letoy. Olah roh rogo, lempem, masuk angin. Iman yang seperti ini kah yang kita miliki? Tetapi kalau kita masih memiliki iman yang seperti ini,
ikut doa. Allah tidak akan memperhitungkan kita sebagai orang benar. Mulai disorot oleh hapus selesai. Aku percaya di mata Allah. Aku percaya di Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi ketika datang ujian dan cobaan, kita tidak ada bedanya seperti kerumput yang tersiram air lalu kisut tidak berguna, yang terkena udara dan angin dia langsung berbentuk. Tidak seperti itu. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita berkata dua seluruh dua halal Kristen dua, saya ini seorang yang beriman kepada Tuhan, saya ini seorang yang percaya kepada Tuhan, supaya iman dan percaya kita diperhitungkan oleh Allah, lalu dibenarkan, diselamatkan sama seperti Abraham. Ini yang perlu kita pelajari dari seorang bapak Abraham yang dikutip oleh Rasul Paulus melalui nas khotbah hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sedikitnya ada dua yang harus kita miliki, yang harus ada dalam hidup kita ini, supaya ketika kita menganggap diri kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pun memperhitungkan itu, lalu membenarkan hidup kita, menyelamatkan hidup kita, lalu melayakkan hidup kita. Seperti apakah iman Abraham itu? Yang pertama-tama, dia percaya sepenuhnya bahwa Allah adalah Allah sumber kehidupan yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah yang menguatkan iman percaya Abraham. Dia tahu, dia yakin, dia ada bahwa karena Tuhan yang menciptakannya. Dia tahu semua yang dia miliki karena Tuhan yang menciptakan dan memberikannya dalam hidupnya. Kalau donai korikot kita renungkan. Tadi muncul ada tabuan 7 orang kita tukur tidur. Tabuan dotano, tabuan dojaru, sama seperti yang disaksikan oleh Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Kita tidak membawa apa-apa. Tuhan yang baik itu, Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu, dengan perjalanan hidup kita, Dia memberikan banyak hal kepada kita. Ibarat kita orang, ibarat kita marata, dilos kita marana terboru marpilopali. Dia pasu-pasu di matahari. Kalau kita menyaksikan, tidak ada yang kita bawa lahir ke muka bumi ini. Dahulu kita mengharap ke sekolah besugi, pulang gabi mamora kita di Lampung, nanti jam doa. Dahulu kita siap pulang besugi, terberita kita di Lampung, anak pengusaha kita, nanti jam doa. Semua itu pemberian Tuhan. Ingat, dan kita mau mana-mana. Alay di bawah sedih batang kita patut beges besok, nang busuk terpasir dan tak bos yang bolong besugi, nak kebijak. Di bawah sedih batang kita mamumpar marana berburu, nak kebijak. Harus sama seperti yang dirasakan oleh Abraham. Ketika Allah meminta anaknya yang satu-satunya, yang ditunggunya sudah
Tetapi orang yang sombong, dia akan sama seperti debu. Jadi, hamuleti pemain itu di mata. Ketika Allah meminta anaknya yang satu-satunya kepada Abraham, dia serahkan itu dengan penuh iman yang teguh kepada Tuhan. Tapi kita udah dilewat di mata, oleh sedih digoi kita, oleh dilewat kita sahih, nggak berutuh kita, nggak mudah tahu tuh di mata, nggak berdele kita, nggak soh kita, nggak patah semangat, amalah romer ini, oleh dibaik mau bertu mata, nggak mudah alasan, terkeret tahu Tuhan ini, hei dia Tuhan, dilewat kau, dilekut tuh, dilosok orang, ini dilotong sih, ngomong dari pur dan dari tahu, jadi ini dari Tuhan kita, mau makan itu, mau buat, ngomong, dikoi dari dari, iman yang seperti ini kak, tetapi Abraham itu sepenuh hatinya dia beriman, hidupnya semua yang ada padanya itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang memberikan sebagai sumber kehidupan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang yang percaya, dua sempurna, yang beriman kepada Tuhan, lalu Tuhan memperhitungkan iman kita. Gumuli dalam sepanjang hidupmu bahwa kita hari ini dan seluruh yang ada yang kita miliki hingga saat ini, Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang memberikannya. Hamulete main tu di mata. Orang ini tanggung jawabnya. Nang dimasukkan beruntung. Yang kedua yang perlu kita perhatikan kembali agar iman kita juga diperhitungkan sama seperti Abraham dalam khotbah ini, dia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan berkuasa mewujudkan segala firman dan janji. Abraham selalu memahami bahwa firman Tuhan adalah kehidupan yang utama dan terutama. Kehidupan yang utama dan terutama. Keyakinan Abraham bahwa segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan, keyakinan Abraham bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, maka Tuhan pun berkuasa mewujudkan itu. Mari kita baca kembali yang tertulis dalam ayat 19. Kita baca jemaat yang dikasihi Tuhan ayat 19. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Cobaan iman, ujian iman orang percaya ada dua. Ketidakmungkinan. Apakah ketidakmungkinan membuat semangat kita kendor? Apakah ketidakmungkinan membuat kita jauh dari Tuhan? Kadang-kadang mau sama anak pertanyaan, Ma, aku rajin dulu olahraga ya. Kenapa, Ma? Ada nih aku mau tes aku. Sok. Ayah anak pasir dong. Tema. Dan tulah teh. Akan apa yang itu sih? Kenapa mau bertaruh suatu nikah? Allah Ta'ala
sih itu nggak harus bawa permen orang ngebuhan ngomong bulan udah masuk nama pura-pura dan berpe finansi itu nasi sehat tidak kan sunyi juga. Apakah dengan perjalanan yang sangat lama itu, waktu dan proses yang sangat lama itu membuat kita semakin beriman atau semangat kita kendor? Tema juga ada misalnya kalau tema suka dapat masuk ke sini. Gua memang sebenarnya gua. Iyo, soalnya hidup kita, tetapi Abraham tidak. Sepenuh hatinya dia percaya segala sesuatu yang difirmankan, segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan berkuasa mewujudkan itu. Abraham selalu hidup di dalam firman Tuhan dan Abraham tidak pernah jatuh kepada apa yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Saya baca, tapi gimana 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hati-hati jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sedang hidup di zaman ini. Nggak mau sonari joma mana ngihon nanti kos. Opo nanti kos mau tidak kos dia hana soro holomu. Inilah yang benar. Hana soro holomu. Mereka yang berusaha mengajarkan yang benar dihujat sedemikian hebat. Tetapi mereka yang berbuat kesalahan selama di telinganya enak didengar. Berjujur manusia sedang jatuh ke dalam suasana dan zaman ini. Dan masuk akal nabi ajaran nabi kos. Dan masuk akal nabi ajaran nasihat. Hidup banyak budang jom pada berduk maka manus. Hidup banyak budang jom pada berduk akan masuk kos. Tetapi Abraham dia tidak pernah terjebak dalam suasana ini. Bahkan jemaat pun banyak orang yang datang ke gereja hanya mencari pengkhotbah yang mengenakan telinganya. Ketika perilakunya tertegur, udah namanya pagi dan mulai dari minggu sendiri ini menjadi isi. Banyak orang yang jatuh kepada zaman ini. Tetapi Abraham selalu membuat nilai dan kualitas firman dan janji Tuhan itu sebagai sesuatu yang utama. Dia tidak menjatuhkan kualitas firman Tuhan hanya hal-hal yang mengenakan telinga saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tantangan bagi kita. Mari keluar kita dari tantangan ini. Saya tahu ini sangat sulit. Ada membunuh kita di zaman mau di kos buku, mau benar tuh satu dia betah. Sekalipun banyak yang membenci. Pulang orang dia kupingkol, orang nama si pare. Hidup benar upasanis, itu kan. Lamot tadi, benar namanya sih. Saya juga ngomong, lamot hatani, begu, risi hatani, molo ana bikin ala meslemes, gerak di ruang dia. Molo ana bikin ala meslemes. Lamot kana begu risi hatani jauh. Risi itu pakai lalaan ala picang berulauna. Molo maralo tu ana jauh kan. Ale molo ana bikin kana ala meslemes si palesen. Dengan diri kita sedang hidup di zaman ini, berusaha menunjukkan kualitas firman dan janji Tuhan. Tetapi kalau ingin hidup menjadi seorang yang beriman, lalu iman kita diperhitungkan oleh Tuhan seperti Abraham dalam firman ini, hidupilah firman Tuhan, lalu gumuli firman Tuhan sebagai firman dan janji yang utama dalam hidupmu.
sekalipun menurut manusia itu tidak masuk akal. Akhirnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini pun keturunan Abraham. Kita ini pun anak-anak Abraham. Ketika Allah memperhitungkan iman Abraham, lalu menetapkannya sebagai seorang yang beriman, kita pun memiliki kesempatan yang sama. Kita pun memiliki hak yang sama untuk diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu, hiduplah dan terus-menerus menggumuli bahwa kita yang ada sekarang ini serta seluruh yang kita miliki itu adalah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan yang melayakkan dan mengizinkan kita menikmati dalam rasa syukur. Lalu hiduplah dalam iman yang teguh serta membuat janji dan firman Tuhan itu sebagai yang utama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengubah hati, mengubah pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, kepercayaan yang teguh, sama seperti hamba-Mu Abraham. Kami mengaku di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami sering menjauh dari Tuhan. Kami sering menduakan Tuhan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan banyaknya cobaan, dengan banyaknya tantangan, dengan banyaknya ancaman yang datang menghampiri hidup kami. Bapa Surgawi yang baik, tidak ada yang tak mungkin yang dapat Kau lakukan dalam hidup kami. Ajarlah kami, kuatkanlah kami, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, bahkan apapun yang kami rasakan. Tuhan yang baik, kami memohon Engkau berkenan memberkati ibadah persekutuan kami siang hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi, dan menjadi berkat yang melimpah bagi kami, sukacita yang baru bagi kami, semangat yang baru bagi kami ketika kami kembali pulang ke rumah, pulang kepada keluarga, ke aktivitas dan pelayanan kami. Hidup kami sungguh-sungguh dibaharui